dapat kita petik adalah begini. Lirboyo itu menurut saya ya, salah satu pesantren, mungkin ya sama saja dengan yang lain, yang barokahnya itu bukan main. Ya selain sistem pendidikan yang sistem tadris, ta'lim wa tarbiyah, ya mentransformasi ilmu dari guru kepada murid dengan sistem yang dilakukan, itu saya merasakan berkah. Pentingnya tenanan ngaji itu bukan main tuh. Sampai seakan-akan ya ora usah tirakat. Nanti ora usah tirakat, pokoknya mempeng. Nah, sampai sekarang begitu. Seakan-akan timbangane kowe tirakat tapi ora mempeng, luwih apik sing mempeng walaupun tidak tirakat. Sampai seperti itu. Saking pentingnya mempeng. Salah satu kehebatan keilmuan Kiai Marzuki itu, beliau itu kalau ngaji, kalau baca kitab, itu sempurna sekali. Saking sempurnanya itu hampir seperti makna murad. Itu Kiai Marzuki itu kalau ngaji maknanya itu makna murad. Jadi ya langsung paham, nggak usah diterangin, harus paham. Semua itu misalnya satu kalimat itu sak fa'ile, sak maf'ule itu kelihatan semua. Itu Mbah Yai hebatnya. Mbah Yai siapa? Mbah Yai Marzuki. Nah, santri-santri pada waktu dulu itu tentu tidak sama dengan santri sekarang. Santri zaman dulu itu rekoso, rekoso. Satu misalnya kalau mau mandi itu harus timbonya gede banget. Saya itu kan masih kecil ya, masih umur 18-an tahun begitu. Sehingga karena saking abotnya senggot itu hampir katut, ya. Berat sekali. Mau mandi itu berat sekali. Kalau mau makan ya harus masak dulu. Begitu juga tidak ada listrik, ya, tidak ada listrik. Dan kalau dapat sangu dari rumah itu ya dikirim pakai wesel gitu. Lain dengan anak sekarang. Sekarang ini fasilitasnya sudah lebih bagus ya. Mungkin timbo itu sudah nggak seperti dulu lagi. Sekarang pakai sanyo misalnya. Begitu juga lampu, nggak usah pakai lampu Petromax, sekarang pakai listrik. Dan saya lihat toko-toko di Lirboyo yang melayani santri itu sudah banyak sekali dan sudah besar-besar. Warung-warung juga sudah. Wah. Kalau dulu sekolah di Lirboyo itu cuman kelas 5 ibtidaiyah dan kelas 3 sanawiyah. Cuma itu aja. Nggak ada aliyah, apalagi ali nggak ada. Nah, tapi ya alhamdulillah walaupun hanya 3 sanawiyah tapi jadinya itu loh kok ya ini
mungkin saking rekosonya tadi itu loh, saking rekosonya tadi itu, jadi malah yunalul ilmu illa bita'ab itu benar-benar terjadi waktu itu. Ta'abnya itu benar-benar ada itu. Nah, itu yang membedakan antara santri dulu dan santri sekarang. Santri dulu itu boro-boro lihat TV ya, boro-boro lihat namanya World Cup misalnya, boro-boro lihat ketahuan di kota, lihat bioskop itu loh, itu langsung dibundul Mbah Yai itu. Jadi benar-benar untuk menjaga hatinya santri itu, jangan sampai matanya itu melihat film. Seperti itu. Sekarang filmnya dibawa masuk pondok lewat televisi. Nah, ya kan? Dulu santri keluar nonton film, kewenangan keamanan digundul. Ya. Sekarang bioskopnya dibawa masuk. Nah itu. Nah ini, ya memang zamannya seperti ini. Kita nggak bisa menghindari itu. Cuman pengendalian masih tentu penting. Nah, dari cita-cita yang pendek, sederhana ini, sebenarnya yang dapat kita petik adalah begini. Lirboyo itu menurut saya ya, salah satu pesantren, mungkin ya sama saja dengan yang lain, yang barokahnya itu bukan main. Ya selain sistem pendidikan yang sistem tadris, ta'lim wa tarbiyah, ya mentransformasi ilmu dari guru kepada murid dengan sistem yang dilakukan, itu saya merasakan berkah dari Mbah Yai Abdul Karim, berkah dari zuhudnya Mbah Yai Abdul Karim, zuhudnya Mbah Yai Marzuki, dan semangat perjuangan, keikhlasan dari Mbah Kiai Makhrus. Ketiga orang ini memiliki kualitas keikhlasan yang sangat mumpuni, memiliki kualitas wirai yang sangat mumpuni, memiliki kualitas keilmuan yang sangat dalam, dan itulah akhirnya mendatangkan barokah. Barokah itu bisa juga datang dari 3 orang ini yang karena riadohnya yang tidak sembarangan ya, tapi bisa juga barokah itu datang dari ridhane Gusti Allah. Allah ridho karena ilmunya Allah diajarkan di situ. Barokah itu bisa juga datang dari ridhonya Nabi Muhammad karena ajaran Rasulullah ditegakkan di situ. Juga bisa juga barokah itu datang dari para wali-wali yang kitabnya itu diajarkan di situ. Karena tidak ada kitab Lirboyo yang tidak dikarang oleh wali. Mulai kitab kecil sekali misalnya sampai yang gede-gede, semua itu auliaullah, semua itu yang ngarang-ngarang. Dan itu mendoakan pada santri-santri, pada guru-guru. Jadi selain tentu dimensi-dimensi keilmuan ya, yang madrasahnya itu dulu kalau tidak salah yang ditugasi untuk sistem seperti itu dulu Mbah Yai Abdul Karim itu mempercayakan kepada namanya Kiai Fakih ya. Kiai Fakih Sumbersari ya, itu ditugasi oleh, karena
ditugasi oleh Mbah Yai Abdul Karim untuk mulai bikin madrasah. Karena apa? Karena Mbah Yai Fakih itu dari Tebuireng ke Lirboyo. Nah, waktu itu belum ada klasikal ya, belum ada madrasah klasikal yang model kelas siji ulangannya opo, kelas loro ulangannya belum ada waktu itu. Yang ada Tebuireng. Nah, santri Tebuireng yang mondok di Lirboyo itu antara lain Kiai Fakih Sumbersari, itu kemudian ditugasi oleh Mbah Yai Abdul Karim untuk bikin madrasah dengan jadi kurikulum yang sekarang ada ini ya dulu yang pertama-tama itu Mbah Yai Fakih atas perintah dari Mbah Yai Abdul Karim, kemudian Mbah Yai Fakih dibantu oleh Kiai Zamroji Kencong, itu guru pertama mengajarkan. Jadi saya pikir Lirboyo selain punya kekuatan keilmuan, kekuatan kezuhudan, kekuatan kewiraian, kekuatan doa dan lain-lain dari 3 orang ini. Ya paling tidak 3 orang inilah. Yang lain-lain juga banyak, menantu-menantunya juga orang top-top semua. Ya, tapi yang tinggal di situ kan 3 orang. Ya, selain ditopang oleh 3 orang besar ini yang menurut saya susah cari sekarang, itu juga karena ada ridho Allah, ridhonya Nabi Muhammad, juga doanya para wali-wali yang kitabnya diajarkan di situ. Sehingga insya Allah ini berkah ini akan terus menerus dan akan mengalir ya, bukan hanya kepada para dzurriyyah Mbah Yai Abdul Karim ya, tapi juga kepada para santri-santri. Itu tentu ya santri yang memang memiliki frekuensi yang sama dengan gurunya ya. Kalau gurunya itu ikhlas, santrinya ikhlas, itu frekuensinya sama namanya ya. Kalau gurunya itu nemen-nemeni kok bersungguh-sungguh dalam belajar, kiainya itu wah, Kiai Marzuki, Kiai Mahfud itu kalau dawuh tentang pentingnya nemen-nemeni itu, pentingnya tenanan ngaji itu bukan main tuh. Sampai seakan-akan ya, ora usah tirakat. Nanti ora usah tirakat, pokoknya mempeng. Nah, sampai sekarang begitu. Seakan-akan timbangane kowe tirakat tapi ora mempeng, luwih apik sing mempeng walaupun tidak tirakat. Sampai seperti itu. Saking pentingnya mempeng. Nah, di frekuensi ini mesti kita samakan. Kiainya itu mukhlis, santrinya mukhlis, nah frekuensinya sama. Kiainya itu menekankan tentang pentingnya nemen-nemeni tenanan lek ngaji. Santrinya juga melakukan hal yang sama. Kiainya mengajarkan tentang pentingnya hormat kepada guru. Nah, santrinya juga melakukan hal yang sama. Itu namanya frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama, nanti berkah itu kan mengalir gitu loh. Kalau tidak ya tidak mengalir, menggok. Gitu. Jadi santri itu bisa jadi dulu itu kelihatannya nggak ngawai, di pondok nggak ngawai, ora parek pinter-pinter nemen, tapi bahasanya masyarakat jadi misalnya, ya toh, itu berarti dia dapat berkah dari gurunya, dapat aliran barokah dari gurunya tadi. Ya, agar supaya barokah itu bisa mengalir, ya tadi itu frekuensinya harus disamakan, Baik frekuensi
dalam hal keikhlasannya, dalam hal ubudiyahnya, dalam hal qanaahnya, riyadhahnya, dalam hal oleh mempeng dan lain-lain sebagainya, dan terutama dalam hal hormat kepada guru. Karena orang itu kalau ada kesombongan dalam hati, ya toh, nggak akan sambung itu. Misalnya ngelihat kiai ini kok ini toh, nggak usah gitu. Saya kan pinter, otaknya tinggi, pinter. Kemudian ngelihat kiainya kok mana ngajinya guru noto ayah kali ngeremeh nih misalnya. Nah, itu namanya ada kesombongan dalam hati. Sama dengan iblis dulu ngapain nih saya sujud wong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada kesombongan saya. Jadi melihat guru atau anak-anak guru itu harus dengan taklim, dengan hormat, tidak boleh ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita, walaupun mungkin secara dohiriyah kita lebih pinter murid ini daripada guru atau anak gurunya. Karena dengan cara itu maka akan mengalir berkah itu dari muassis kepada kita. Selanjutnya, saya sebagai santri Lirboyo, saya tidak pernah menjadi alumni. Saya sebagai santri Lirboyo, saya optimis bahwa Lirboyo akan survive dalam menghadapi tantangan zaman ke depan. Ya, saya yakin bahwa selain Lirboyo survive, Lirboyo juga akan bisa bersaing dalam kehidupan modern sekarang. Kenapa? Karena Lirboyo ini punya akar, ya, punya basic yang kuat sekali, ya. Baik itu sejarahnya maupun pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat, itu modal besar itu. Yang kedua juga saya melihat dzurriyyah Mbah Abdul Karim ini semua itu berkualitas. Yang kecil-kecil itu ya, masih kecil-kecil itu saya lihat sudah podo pinter ngaji gitu. Itu penting itu, sebab pesantren itu kalau tidak ditopang oleh dzurriyyah yang alim, ya nggak bisa. Tapi yang alim yang gelem tandang, alim itu agak gelem tandang ya orang mungkin. Jadi kenapa saya optimis bahwa Lirboyo akan survive dan bisa bersaing dalam kehidupan modern, ya karena satu, punya basic dan akar yang kuat, yaitu nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari perspektif akidah, syariat, tasawuf, dan lain-lain. Yang kedua, dzurriyyah dari Mbah Yai Abdul Karim ini, saya lihat ya, itu semua memiliki kualitas yang paling tidak itu mumpuni lah, paling tidak itu mumpuni untuk ngemong pesantren sakmono gede ini. Yang ketiga, kenapa saya optimis? Karena Lirboyo ini punya alumni, ya, yang saya kira itu termasuk besar lah di Indonesia ini. Tinggal bagaimana mengoptimalkan alumni ini, mengoptimalkan alumni yang tidak sedikit ini agar bisa menopang bagaimana Lirboyo menatap hari esok, menatap perjuangan dan tantangan ke depan. Kiai Makhrus, Kiai Marzuki
dan sebelumnya Kiai Abdul Karim sudah menanam sesuatu dan sekarang sudah kelihatan hasilnya. Apa yang dimanfaatkan, yang dipanen hari ini adalah sebenarnya hasil tanaman Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Idris. Nah, sekarang tinggal generasi yang akan datang ini mau menanam apa enggak, ya. Kalau mau menanam, dalam arti mau berjuang, enggak gurung menikmati hasil orang tuanya, ya Lirboyo akan survive selama-lamanya. Bahasa anunya itu kotuhu rasulana ulama fa'akalna fal nagris liyakula man ba'dana. Orang-orang dulu sudah menanam dan kita memakan hasilnya. Ya sekarang fal nagris lah, menanamlah agar generasi yang akan datang menikmati hasil kerja kita. Saya kira itu yang Lirboyo yang saya tahu ya, karena tidak banyak yang saya tahu itu. Mungkin yang orang-orang lainnya lebih banyak tahu tentang Lirboyo. Tapi paling tidak saya tahu sedikit tentang bagaimana Mbah Lirboyo dimulai, bagaimana Lirboyo diteruskan, dan bagaimana Lirboyo dipertahankan. Jadi Mbah Yai Abdul Karim itu memulai, Mbah Yai Marzuki dan Mbah Yai Makhrus itu meneruskan, ya. Sekarang ini mempertahankan dan mengembangkan, ya. Sekarang kan sudah ada pada generasi ketiga, ya. Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marzuki itu generasi kedua. Mbah Yai Idris, Mbah Yai Anwar Mansur, Mbah Yai Kafabihi itu generasi ketiga, ya. Jadi generasi pertama itu menanam, generasi kedua itu meneruskan, dan generasi ketiga ini mempertahankan, ya, dan mengembangkan. Mempertahankan dan mengembangkan. Kadang-kadang lebih berat loh, ya. Mempertahankan kemenangan itu lebih berat daripada mendapatkan kemenangan itu sendiri. Apakah generasi ketiga ini berhasil apa tidak? Tentu akan ditentukan oleh, selain ikhtiarnya sendiri, ya. Karena kalau sudah generasi ketiga ini, apalagi keempat kan sudah banyak sekali itu. Ya. Itu selain ditentukan oleh ikhtiarnya sendiri, juga akan ditentukan oleh doa dan berkah daripada bayai-bayai sebelumnya. Saya kira itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan yang paling penting menurut saya, bagaimana meneladani, ya, Mbah Yai sebelumnya. Dengan meneladani maka kita akan menyamakan frekuensi dari itu. Kalau frekuensinya sama, berkahnya akan mengalir kepada kita. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la tuj'alna wa iyyahum min ahli dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa shar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal istiqamah wa husnal khatimah. Wa inna na'udzubika ya Allah min musibati nadamah.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله الفاتح إياك نعبد وإياك نستعين tunjuk moga